Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Hafiz dari kelompok 9 IRT kelas A. Inseminasi buatan atau IB merupakan suatu metode perkawinan buatan menggunakan bantuan alat yang disebut insemination gun atau IB gun, dan merupakan salah satu upaya untuk mengefisiensikan penggunaan semen serta penggunaan pejantan dalam perkawinan ternak. Inseminasi buatan atau IB dapat memperbaiki maupun meningkatkan mutu genetik ternak dan meningkatkan populasi ternak. Program inseminasi buatan mencakup beberapa tahapan, diantaranya pemeliharaan pejantan, koleksi semen, evaluasi semen, pengenceran, pembekuan, dan pendistribusian semen beku. Hal-hal yang dipelajari di acara 5 yaitu deteksi estrus atau birahi, proses perkawinan ternak buatan, pembacaan straw semen, dan pembacaan serta penulisan form recording ternak. Deteksi kebuntingan bertujuan untuk mengetahui keberhasilan perkawinan dalam upaya untuk memberikan perlakuan yang sesuai untuk menjaga kebuntingan ternak. Keberhasilan kebuntingan ternak melalui program inseminasi buatan ditentukan beberapa faktor, yaitu ternak pejantan, ternak betina, peternak, dan pelaksana inseminasi buatan. Beberapa deteksi kebuntingan yang bisa dilakukan yaitu metode hormonal, metode palpasi, non-return to etrus (NR), dan ultrasonografi atau USG. Pengenceran semen merupakan tahap pertama sebelum dilakukannya proses inseminasi buatan. Pengenceran semen dilakukan dengan tujuan menambah volume semen sehingga memungkinkan untuk dilakukan IB ke lebih banyak betina. Bahan pengencer juga harus murah, sederhana, dan praktis untuk dibuat. Fungsi dari adanya pengenceran yaitu menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa, melindungi sperma dari cold storage, dan mempertahankan pH dari spermatozoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Adam Satria Pratama Nasution, NIM 30164 dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak A dari kelompok 9. Di sini saya akan membacakan tujuan dari praktikum serta proses inseminasi buatan pada ayam. Oke, untuk tujuan dari praktikumnya itu yang pertama, praktikan dapat mengetahui teknologi reproduksi inseminasi buatan. Yang kedua itu praktikan dapat melakukan proses inseminasi buatan. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui manfaat, kelebihan, kekurangan, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB. Kemudian praktikan dapat mendeteksi terjadinya estrus atau birahi pada ternak. Kemudian praktikan dapat membaca kode yang tertera pada straw semen beku. Lalu praktikan dapat membaca dan menulis form recording ternak. Kemudian praktikan dapat mengenal beberapa metode deteksi kebuntingan pada ternak. Dan yang terakhir, praktikan dapat melakukan deteksi kebuntingan ternak menggunakan metode palpasi rektal, palpasi puting, dan DEEA GESDEC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Haidar Pasya dari IRT kelas IRTA dengan NIM 230101191300126. Saya di sini akan membahas manfaat praktikum. Manfaat dari praktikum kali ini yaitu agar praktikan mampu mengetahui proses dalam melakukan inseminasi buatan seperti mendeteksi siklus birahi, tahapan inseminasi buatan dengan baik dan juga benar, manfaat dan kekurangan dari inseminasi buatan, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan, dan juga dapat mengetahui cara mendeteksi kebuntingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syaratul Bainah dari kelompok 9 Ilmu Reproduksi Ternak kelas A akan menjelaskan materi dan metode acara 5. Yang pertama yaitu materi. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengenceran semen antara lain yaitu pipet volume, spet, semen yang telah ditampung, beaker glass, stock solution yang terdiri dari tris,
fruktosa, dan asam sitrat, dan alat dan bahan yang digunakan dalam inseminasi buatan antara lain yaitu kontainer yang di dalamnya terdapat straw dan cairan nitrogen, kemudian ada pinset, termometer, wadah dan media towing, tisu, cutter, straw, ibegan, plastik sheet, plastik glove, dan kartu recording. Kemudian yaitu metode praktikum yang berjudul inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan bertempat di daerah masing-masing. Kemudian praktikum kali ini tidak dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung, melainkan menggunakan mekanisme pelaksanaan secara daring atau dalam jaringan. Caranya yaitu dengan menonton video di YouTube yang telah diunggah oleh asisten, kemudian praktikan menyimak serta memahami isi video yang membahas proses deteksi birahi, pengenceran semen, inseminasi buatan, dan deteksi kebuntingan. Kemudian praktikan membahas secara singkat tentang bahasan materi praktikum yang telah dijelaskan oleh asisten dengan membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Yasin dengan NIM 282 akan menjelaskan tentang pengenceran semen dan deteksi birahi. Yang pertama, pengenceran semen. Pengenceran semen ini berfungsi untuk menambah volume semen sehingga bisa diaplikasikan ke banyak betina. Selanjutnya, bahan pengencer yang baik itu murah, praktis, sederhana, dan memiliki daya preservasi yang tinggi. Selanjutnya terdapat syarat bahan pengencer. Syaratnya itu harus bisa menyediakan nutrisi bagi kebutuhan spermatozoa selama penyimpanan. Lalu harus memungkinkan sperma dapat bergerak secara progresif serta tidak bersifat toksik. Selanjutnya, pengenceran merupakan tahap kritis karena semen merupakan barang yang rapuh dan tidak dapat tahan lama. Maka itu dibutuhkan bahan pengencer yang mampu mempertahankan motilitas dan daya tahan hidup sperma. Selanjutnya, fungsi dari adanya pengenceran semen ini untuk menyediakan zat-zat makanan yang diperlukan sebagai sumber energi bagi spermatozoa. Lalu menyediakan suatu penyangga untuk mencegah perubahan pH, melindungi spermatozoa dari cold shock, dan yang terakhir mempertahankan tekanan osmotik dari keseimbangan elektrolit yang bersifat toksik bagi spermatozoa. Selanjutnya, pengenceran juga berfungsi untuk memperbesar volume, melindungi spermatozoa dalam proses pendinginan, pembekuan, maupun pada saat towing, dan menyediakan buffer untuk mempertahankan pH. Selanjutnya ada deteksi birahi. Deteksi birahi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengecek apakah ternak sedang mengalami birahi atau tidak. Deteksi birahi ini bisa dilihat dari perubahan fisik maupun kelakuan dari ternak tersebut. Pengamatan birahi ini dilakukan dari luar, itu bisa ditandai dengan keluarnya lendir dari vulva, terus vulva membengkak, ternak merasa gelisah, terus saling menaiki, terus mencari pejantan, nafsu makannya juga berkurang, lalu sering kencing dan selalu mengeluh. Jadi ternaknya itu berisik. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu proses inseminasi buatan pada ayam. Hal pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu dengan mempersiapkan alat dan bahan seperti alat suntik atau spud, tabung penampung sperma, tabung pengencer, NaCl fisiologis 0,9%, kain lap atau tisu, dan alat dan bahan ini dapat dibeli di apotek terdekat dan setiap kali digunakan dalam keadaan steril atau dicuci dengan air mendidih. Kemudian mempersiapkan materi induk dan pejantan dengan cara melakukan seleksi ternak, diantaranya pada induk minimal sudah mengalami periode peneluran pertama, mempunyai produksi tinggi dan berasal dari umur tertua yang berproduksi tinggi. Induk tersebut sedang berproduksi. Pemeliharaan induk sebaiknya dalam kandang baterai individu.
Sedangkan seleksi pada jantan seperti berasal dari yang tertua dan mempunyai produksi tinggi umur sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Pejantan harus dilatih sampai terbiasa spermanya kurang lebih 7 hari. Tanda pejantan yang sudah terlatih, begitu dilakukan pengelusan, ekornya langsung terangkat. Kemudian pemeliharaan pejantan tidak dicampur dengan induk. Setelah itu dapat dilakukan proses pengambilan sperma dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu dapat dilakukan pada siang hari sekitar pukul 3. Pengambilan sperma dilakukan oleh 2 orang, di mana 1 orang memegang ayam dan 1 orang bertugas mengambil spermanya. Selanjutnya itu bersihkan kotoran yang menempel di bagian anus dan sekitarnya. Terus rangsang pejantan dengan mengelus bagian punggung dari bawah leher ke arah ekor dan dari bawah anus ke arah ekor. Lakukan 5 hingga 7 kali. Selanjutnya itu tekan pangkal ekor dengan posisi tangan dari atas sampai keluar spermanya. Kemudian tabung sperma dalam tabung. Pengambilan sperma dapat dilakukan 3-5 kali dalam seminggu. Encerkan sperma dengan NaCl fisiologis 0,9% dengan perbandingan 1:6 sampai 1:10. Kemudian jika semua sudah dipersiapkan, maka proses pengambilan sperma dilakukan dengan cara sedot NaCl fisiologis dengan speed sesuai derajat pengencerannya. Masukkan ke dalam tabung, ambil seperlunya NaCl tersebut. Kemudian masukkan ke dalam tabung yang sudah berisi sperma. Goyangkan secara perlahan hingga tercampur. Kemudian sisa NaCl dimasukkan lagi ke dalam tabung tersebut dan digoyangkan hingga tercampur. Umur sperma yang telah diencerkan kurang lebih 30 menit. Hindarkan sperma dari sinar matahari langsung. Masukkan atau sedot sperma yang telah diencerkan dengan spuit atau alat suntik. Setelah sperma masuk dalam alat suntik, maka sperma tersebut siap diinseminasikan dengan langkah-langkah, yaitu siapkan induk ayam yang akan diinseminasikan, kemudian bersihkan kotoran yang menempel di anus dan sekitarnya. Lalu pelaksanaan IB dilakukan oleh 2 orang, di mana 1 orang memegang ayam dan 1 orang melaksanakan IB. Tekan bagian tubuh di bawah anus hingga terlihat saluran reproduksi dan saluran kotoran. Masukkan atau suntikan sperma yang sudah diencerkan dengan spuit secara perlahan ke dalam saluran telur sedalam kurang lebih 2 cm. Pada waktu akan dilakukan penyuntikan penekanan bagian bawah tubuh. Kemudian dilepaskan. Bersamaan dengan itu penyuntikan dilakukan. Tiap induk dibutuhkan sperma 1-2 mili. Untuk mendapatkan hasil yang baik, sebaiknya IB diulang 3 hari setelah IB yang sebelumnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inseminasi buatan pada ternak kambing. Langsung saja saya mulai. Tahapan inseminasi buatan pada kambing diawali dengan dilakukan pencairan semen atau towing terlebih dahulu. Towing sendiri merupakan proses di mana pencairan kembali semen beku pada saat akan dipergunakan. Kemudian mengambil semen yang sudah diencerkan tadi sebanyak 1 mili, lalu membersihkan bagian spekulum agar tidak terdapat kotoran. Semprot dengan alkohol agar steril dan selanjutnya berikan vigel pada spekulum agar memudahkan ketika digunakan. Kemudian dilakukan handling. Cara pada saat handling untuk melakukan inseminasi buatan pada kambing yaitu dengan cara menyilangkan kaki di depan, lalu kita angkat kaki belakang kambing dan ditekuk. Kemudian selanjutnya kita bersihkan area vulva dengan alkohol supaya steril. Setelah itu memasukkan spekulum menggunakan tangan kiri, lalu putar dan buka spekulum. Setelah terlihat serviks, maka dapat dikencangkan. Kemudian memasukkan pipet volume dan pastikan di saat mendeposisikan semen tepat pada area serviks karena akan menentukan keberhasilan perkawinan.
Untuk melepas spekulum pertama, kendorkan terlebih dahulu, lalu kita putar dan ditutup. Lalu setelah itu dikeluarkan secara perlahan-lahan. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inseminasi buatan pada sapi. Inseminasi buatan pada sapi diawali dengan handling sapi yang akan diinseminasi menggunakan tali yang diikatkan pada leher sapi. IB dilakukan dengan tangan memegang insemination gun. Tangan kiri yang memakai glove dimasukkan ke dalam rektum. Awalnya, glove diberi pelicin dari air ataupun sabun sebagai pelicin. Ketika memasukkan tangan ke dalam rektum, ujung kelima jari harus ditutup rapat seperti menguncup, dan rektum akan membuka. Udara akan merangsang rektum sehingga sapi berusaha mengeluarkan kotoran dari rektum dengan sendirinya. Jika hal tersebut gagal, maka inseminator harus mengeluarkan feses terlebih dahulu sampai bersih. Ujung insemination gun dimasukkan ke vagina, didorong terus dengan miring ke atas membentuk sudut 45 derajat supaya ujung insemination gun tidak terhalang oleh verticulum suburetra. Tangan kiri dimasukkan ke dalam rektum untuk memfiksir serviks. Kadang-kadang di dalam vulva terdapat lipatan yang dapat menghalangi ujung IB gun. Hal ini dapat dihindari dengan mendorong serviks yang telah dipegang dengan tangan kiri ke arah kranial. Yang mengatur jalannya IB gun adalah tangan kiri dan diusahakan masuk ke mulut serviks atau kanalis cervicalis atau uterus. Bila ujungnya insemination gun telah masuk cervix uteri, maka tangan kanan menyemprotkan semen. Tahap berikutnya yaitu melakukan pengambilan straw dan melakukan pencatatan dari produsen serta memberikan kode straw dengan kode pejantan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deteksi kebuntingan. Dalam praktikum ini terdapat 4 deteksi kebuntingan. Yang pertama ada Diagnostic. Diagnostic yaitu pendeteksian dini kebuntingan pada umur 2 bulan dengan menggunakan urin yang ditetesi oleh larutan pendahuluan sebanyak 2 tetes dan larutan penegas sebanyak 5 tetes. Zat yang dideteksi oleh Diagnostic yaitu kandungan estradiol 17-alfa yang terdapat pada urin ternak betina yang bunting. Kemudian, larutan pendahuluan akan memutus ikatan ion fenol pada estradiol 17-alfa dan larutan penegas akan mengikat ion tersebut sampai terbentuk endapan yang berwarna kekuningan. Jika terdapat endapan, maka dapat dipastikan bahwa ternak itu mengalami kebuntingan. Untuk tingkat keakuratan Diagnostic mencapai 87,58%. Kemudian yang kedua ada palpasi puting. Palpasi puting dilakukan dengan memencet puting ternak betina sampai keluar cairan kental yang berwarna bening yang lengket, menandakan bahwa ternak bunting. Akurasi dari palpasi puting ini tergantung dari umur ternak. Jika ternak masih di trimester awal, maka akurasinya sangat kecil. Kemudian ada palpasi rektal. Palpasi rektal yaitu pendeteksian kebuntingan dengan meraba alat reproduksi melewati dinding rektum. Palpasi rektal ini dilakukan dengan cara memasukkan tangan kita ke dalam rektum, kemudian meraba uterus dan ovarium sehingga dapat diketahui kondisi organ serta siklus reproduksi yang sedang terjadi pada ternak betina. Hewan yang telah mengalami fertilisasi dan sudah terbentuk janin akan berpengaruh terhadap ukuran, desiran, serta karakteristik pada organ reproduksi sehingga dapat diketahui kebuntingannya dengan meraba organ. Akurasi dari palpasi rektal ini cukup akurat, namun membutuhkan tenaga yang ahli. Kemudian yang keempat yaitu ada palpasi abdomen. Palpasi abdomen itu pendeteksian kebuntingan dengan meraba bagian perut atau yang disebut abdominal tubuh ternak betina. Kemudian, jika terdapat pergerakan foetus, maka artinya ternak telah bunting. Kemudian, palpasi abdominal ini tergantung dari umur kebuntingan ternak. Jika ternak masih di trimester awal, maka akurasinya sangat kecil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.